Buru-buru hadiri acara Muhammadiyah, Jokowi dinilai sinyali buat Nasdem. Membelot, mundur dong. Ya, hubungan kita kok Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari, dari awal. Kami adalah pengusung capres, ya, sampai memenangkan capres 2 periode bahkan. Pak Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden, kami berkomitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugas Pak Jokowi ya, dengan baik agar Pak Jokowi juga nanti menyelesaikan pemerintahannya dengan baik, bahkan lebih dari itu. Setelah di Kamboja 4 hari, kemudian langsung ke Bali karena KTT G20 3 hari. Saya mengajak seluruh keluarga besar Partai Nasdem untuk bersama-sama mengawal restorasi yang sedang kita lakukan ini, agar UMKM kita tumbuh pesat dan peluang kerja bertambah berlipat ganda. Dan tiba-tiba Jokowi ditarik oleh Gerindra ya bersama PDIP dan Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain, mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci. Kira-kira kan begitu. Tetapi kalau diminta menilai secara detail yang terjadi pada Anies, melihat rekam jejak Anies Baswedan. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti bagaimana kehadiran Joko Widodo alias Jokowi dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo pada Sabtu, 19 November 2022. Dirinya secara khusus mengungkit bagaimana mantan gubernur itu buru-buru menghadiri acara tersebut sambil menyenggol Partai Nasdem. Saat itu Jokowi diketahui tidak hadir dalam HUT Nasdem karena menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Setiap langkah Jokowi penuh dengan makna, pertanyaan tak mesti dijawab lewat kata-kata, tulis John Sitorus. Uniknya, momentumnya selalu tepat. Jokowi tak hadir di ulang tahun Nasdem saat KTT ASEAN di Kamboja, tetapi Jokowi memilih pulang lebih cepat dari KTT APEC demi Muktamar Muhammadiyah. Demikian imbuhnya. Pengamat politik ini lantas mengungkapkan bahwa sikap Jokowi ini merupakan kode bagi kader Nasdem agar keluar dari kabinet yang dipimpin oleh Jokowi. Ini sekaligus menegaskan Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya kepada Nasdem untuk menarik semua kadernya di kabinet. Demikian ujarnya. Menurutnya, Jokowi tidak ingin mendepak kader Nasdem di pemerintahannya secara langsung. Jokowi tak ingin mereshuffle langsung, Jokowi ingin etika politik terjaga. Kalau membelot ya mundur dong, kalau masih betah di kabinet nggak malu. Cuitan ini sontak saja menuai beragam komentar pro kontra dari netizen. Tindakan simbolik seperti ini yang bikin overthinking mereka tuh, kata netizen. Begitu aja kok jadi bahan omongan dan nyinyiran sih, padahal yang diomongin adem-adem aja, tutur netizen lainnya. Diketahui akhir-akhir ini isu keretakan hubungan Nasdem dengan Jokowi mulai berhembus usai partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Selama ini Anies memang dikenal sebagai sosok yang berlawanan dengan pemerintah, padahal Nasdem masih merupakan bagian partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Keretakan itu makin terlihat saat Presiden Joko Widodo diketahui absen dari peringatan HUT Partai Nasdem yang jatuh pada Jumat 11 November 2022 lalu. Padahal Jokowi hadir secara langsung dalam perayaan HUT Partai Golkar dan Partai Perindo. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka suara soal Jokowi tak memberikan ucapan terhadap partainya. Paloh mengaku tidak mengetahui alasan Jokowi tak memberikan ucapan selamat pada HUT partainya. Ahli Hukum Tata Negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mengatakan bagi seorang kepala negara, ini bukanlah hal yang biasa. Ada sebuah statement yang mengatakan Presiden Jokowi tidak dewasa karena berubah sikap terhadap Surya Paloh dan Nasdem. Begitu Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kok gitu-gitu amat ya, kata Refli. Jadi tentu there must be something behind ya. Tidak hanya sekedar dan sesederhana yang apa yang kita lihat ya. Dan this is about somebody, tambah Refli mengatakan bahwa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah menganggap Presiden Joko Widodo belum dewasa dalam berpolitik. Deddy menyebut sikap Jokowi yang demikian sangat memprihatinkan karena dianggap masih memiliki kepentingan politik praktis. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Panda Nababan pun mengkhawatirkan efek hubungan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh yang memburuk. Mantan wartawan itu merasa was-was bahwa Jokowi akan mempermalukan Surya Paloh setelah Ketua Umum Partai Nasdem
itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Mantan anggota DPR itu mengaku berkawan baik dengan Jokowi maupun Surya, namun Panda juga membeber sisi negatif Jokowi dalam memperlakukan rival politik. Opung Panda, panggilan akrabnya, kini lantas mencontohkan bagaimana Jokowi yang mempermalukan Gatot Nurmantio. Panda mengawali kisah soal itu dengan cerita tentang Presiden ke-7 RI tersebut terjebak kemacetan ketika menuju lokasi perayaan HUT TNI 2017 di Pelabuhan Indah Kiai Cilegon, Banten. Pada waktu itu Jokowi terpaksa berjalan kaki. Menurut Panda, mantan Gubernur DKI itu pun meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengecek ke Polda Banten serta Korps Lalu Lintas. Polda Banten yang pada waktu itu dipimpin Listio Sigit Prabowo mengaku tidak dilibatkan dalam mengatur lalu lintas menuju lokasi HUT TNI. Korlantas Polri juga mengaku tidak diajak berkoordinasi.